Salam properti. Wah, ini saya mau sharing aja ya kepada teman-teman broker atau agen properti yang bukan mungkin ya, yang Anda ujung-ujungnya tentunya Anda pengen mendapatkan komisi. Untuk mendapatkan komisi kan Anda harus closing. Menuju closing itu ada proses. Nah, proses ini ada 6 tahapan yang akan saya berbagi sharing di sini. Jadi sebagai broker properti, yang step pertama tuh Anda harus punya listing. Sekali lagi Anda harus punya listing. Nah, listing itu merupakan darah ya, darah Anda. Kalau Anda sebagai broker tidak punya listing, gimana Anda mau menjual? Atau setidaknya listingan Anda dijualkan sama teman sekantor Anda atau teman selingkungan yang Anda punya lah, atau di lingkungan lingkar wilayah Anda gitu loh. Nah, listing itu saya bagi ada 2 ya untuk mendapatkan listing. Yang pertama ini mungkin buat agen-agen baru nih biasanya nih. Jadi kita harus mencari listing, kita menghubungi calon si punya listing gitu loh. Dengan cara bisa aja kita menelepon Pisbo yang kita keliling nyari, atau kita searching berselancar di internet, ada orang mau jual Anda teleponin, atau Anda juga hubungi relasi Anda, teman-teman Anda, siapapun lah. Coba, ada nggak rencana propertinya mau dijual? Ini mungkin biasanya dilakukan oleh orang-orang baru yang terjun di industri broker ya. Jadi dia mencari listing lah. Yang kedua yang keren kalau menurut saya, jadi si penjual, si pengguna jasanya itu menghubungi Anda. Biasanya kalau Anda udah dihubungi si penjual, berarti Anda udah punya brand, Anda udah punya market di wilayah tertentu gitu loh. Misalnya spanduk Anda di mana-mana nih, orang akan percaya nih, oh si A ini di wilayah sini banyak spanduknya lah. Misalnya dia akan ditelepon, nitip jual properti saya dong. Atau Anda memang udah punya database di wilayah Anda bisa main di situ udah puluhan tahun. Jadi nama Anda udah brandnya udah kuat, biasanya Anda ditelepon. Jadi yang tadi bilang, kalau anak baru biasanya kita harus nyari listing, tapi kalau orang-orang lama yang udah ada di industri ini biasanya dititipkan listingnya. Ada 2 konsep yang berbeda, Anda nyari atau Anda dicari. Yang bagus Anda dicari, tapi itu proses gitu. Jadi buat yang baru nih di industri ini, atau Anda yang mau cari listing, setahu saya bikinlah image atau branding Anda supaya Anda kuat di wilayah Anda ya tentunya ya. Atau Anda main di satu jenis properti, bisa aja Anda jago di gudang. Jadi Anda marketnya tuh khusus gudang gitu kan, atau Anda jago di apartemen, di CBD, atau Anda main di ruang usaha atau di perumahan atau wilayah rumah tertentu yang Anda kuasai. Makanya biasanya Anda akan dihubungi oleh calon si pengguna jasa atau calon si penjual. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, setelah Anda mendapatkan listing, tentunya yang paling pokok nih yang sering harus dilakukan, yaitu Anda membuat perjanjian jasa pemasaran. Jadi harus ada hitam di atas putihnya. Jangan sampai Anda dapat listing, Anda promosiin, ujung-ujungnya Anda dapat komisi, tapi nggak jelas komisinya di angka berapa. Jadi menurut peraturan pemerintah, bahwa komisi agen itu untuk jual beli itu maksimal 5%, dan untuk sewa itu maksimal 8%, tinggal Anda negosiasi lah. Ya, jadi pokok banget. Kasarnya kalau Anda mau memasarkan properti, ada surat tugasnya atau ada surat perjanjiannya, jadi jelas hak Anda tuh ntar di ujungnya di angka berapa persen. Jadi jangan sampai Anda masarin, Anda promosiin, Anda udah keluar airport, setelah closing udah dibagi komisinya kerohiman, atau komisinya cuma nilai tertentu, padahal Anda udah airport. Ini ada nih dilakukan beberapa agen. Jadi ingat sekali lagi, Anda harus ada perjanjian jasa pemasarannya, harus ada hitam putihnya. Jadi jelas nih hak Anda berapa, kewajiban Anda seperti apa ya. Langkah ketiga, yaitu setelah Anda punya listing, Anda bikin perjanjian, pemasaran. Ini penting nih, memasarkan properti tersebut. Dengan cara apa? Banyak sih dengan caranya. Satu, mungkin Anda bisa sharing dengan networking di kantor Anda, ataupun networking di wilayah Anda gitu loh. Jadi namanya tuh co-broking. Ya Anda bagi-bagilah ke teman-teman, supaya jika mereka punya database calon pembeli,
Ya listingan yang Anda cocok kan bisa cepat kejual. Jadi zaman sekarang tidak bisa main sendiri, harus networking. Itu salah satu kunci setiap brand atau setiap master franchise tuh kekuatannya tuh networking, yaitu jaringan. Setelah itu kalau Anda mempromosikan, ya Anda promosikan di dua media, ada media offline dan online. Kalau kita bicara offline, ya mungkin Anda bisa pasang spanduk, Anda bisa bikin flyer, atau Anda juga bisa broadcast tuh ke database Anda gitu loh. Dan kalau Anda kreatif dan inovatif juga, Anda bisa bikin event tertentu seperti open house supaya menarik orang untuk datang ke properti yang Anda jual. Nah, tapi sekarang mungkin sistemnya udah berubah. Bukan mungkin 10 tahun yang lalu saya bisa pergunakan itu lebih efektif, tapi sekarang ternyata yang lebih efektifnya dengan online. Pakai media sosial. Media sosial itu bisa juga bagi dua, media sosial Anda atau portal properti. Kalau bicara media sosial Anda, ya Anda kan punya sekarang IG Reel atau Speed-nya atau Story-nya, pasang itu di IG Anda bahwa ini properti mau dijual gitu loh. Atau bisa di Facebook Story-nya, Facebook Reel-nya, ya pasang di setiap media Anda, di setiap lini media Anda pasang tuh. Ya, atau di TikTok, ya, lapisi TikTok ini dengan promosi properti, jangan banyakkan joget-joget. Gitu. Jadi tahu nih, semua lini media Anda masukin di bahwa Anda tuh memang ada di industri ini, bahwa Anda tuh memang nge-branding Anda tuh menjual properti. Supaya orang tuh aware bahwa Anda tuh adalah seorang marketing, memasarkan properti. Jangan sampai status Anda atau real Anda tidak berhubungan dengan apa yang Anda kerjakan. Misalnya Anda posting makanan, atau Anda posting jalan kemana gitu kan. Ya spesial kalau Anda pengen seperti itu, ya buatlah 2 akun. Khusus jualan properti, bikin khusus jualan properti. Yang ini mungkin khusus pribadi. Atau mau digabung, ya up to you lah. Cuma sekali lagi media sosial untuk pemasarannya sangat penting. Jadi yang langkah pemasaran selain lewat media sosial, langkah pemasaran juga bisa lewat portal properti. Nah, portal properti itu banyak banget ya, cuma ya mungkin saya sebutin portalnya aja nggak apa-apa karena udah kerjasama dengan kami dari Century 21, rumah123.com, rumah.com. Ini 2 portal properti ini di Google tuh ya, kalau search itu dia teratas melulu tuh. Ya, coba aja Anda lihat rumah.com, rumah123.com. Karena kenapa? Karena portal properti ini memang berbayar sih. Jadi dia juga memaintain supaya di pencariannya dia selalu di atas. Nah, selain di portal properti yang rumah.123.com juga bisa pasang di portal properti yang lain. Bisa juga Lamudi. Lamudi juga bagus. Atau portal-portal properti yang lain gitu loh. Atau bisa juga di portal properti yang di perusahaan Anda punya. Anda punya webnya, Anda punya landing page-nya, promosi di situ. Jadi banyak cara untuk memasarkan properti supaya orang tuh artinya gini loh. Kalau Anda punya barang, kalau barang nggak ditonjolin, nggak dipromoin, nggak dikasih sinar, nggak dikasih ekspos, gimana orang mau tahu itu rumah itu mau dijual. Jadi itu pemasarannya sangat penting sekali. Nah, setelah ketiga yaitu keempat, Anda harus menanggapi calon pembeli. Jadi respon cepat. Kadang-kadang kan si pembeli nanya nih lewat WhatsApp atau telepon, ya jangan slow respon gitu loh. Tadi akan lari ke agent lain, akan lari ke kompetitor Anda. Jadi kalau Anda tuh harus harus agresif, harus cepat, jangan slow respon, quick respon gitu loh. Menanggapi calon pembeli itu dengan cepat. Orang itu senang dilayani. Orang itu kalau nanya sesuatu pengen cepet tahu gitu loh. Kalau Andanya slow, dibuka WhatsApp-nya kapan-kapan, dia WhatsApp jam 5, Anda buka jam 7, ya udah terbang. Cepat. Sebagai marketing Anda handphonenya tuh 24 jam kayak handphone rumah sakit gawat darurat. Jangan dia nanya, "Ntar ya Pak, saya lagi makan dulu, ntar ya Pak, saya lagi ada urusan." Wah, hilang gitu. Jadi mereka tidak peduli Anda lagi situasi sedih, tidak peduli Anda lagi apapun. Namanya calon pembeli udah nanya ke Anda, ya Anda quick respon, cepat Anda layani. Apalagi yang Anda iklankan, properti yang Anda promosikan, ya Anda kan tahu nih. Yang tadi udah dibuat jasa pemasarannya, udah tahu kondisinya, ya Anda harus quick respon. Jadi service excellent lah, karena setiap manusia itu senang dilayani gitu. Itu konsep. Jadi kalau
Andanya lemot, andanya tarsok-tarsok, ya hilang lah. Apalagi di industri broker properti, agent bukan hanya Anda aja. Broker properti itu ratusan gitu loh. Jadi banyak, dan iklan satu iklan pun bukannya satu satu Anda doang pasang, itu bisa puluhan di portal properti itu bisa bisa siapa aja gitu loh. Nomor 5, setelah Anda mendekati calon pembeli, tentunya ajakin dia untuk showing, untuk survei, jadwalin survei lokasi. Biasa kan orang beli rumah beda, mungkin sekarang beli barang, oh lihat nih review nih, ada bagus reviewnya, orang beli online dikirim, ya tinggal unboxing. Tapi kalau beli rumah agak beda, harus merasakan feel-nya ya. 95% ya, mungkin ada beberapa investor atau beberapa orang beli udah tahu dia beli karena dia tujuannya mau beli, mau jual lagi. Tapi kalau rumah tuh dihuni, dirasakan, pengen tahu lingkungannya, pengen tahu kondisinya bagaimana, orang tuh harus survei. Orang kan pasti tinjau lokasi. Udah tinjau lokasi, orang merasakan nih bagaimana feel-nya, apalagi kalau rumah itu rumah second ya. Dia akan lihat nih apakah kondisinya rumah itu siap dihuni atau perlu renovasi, lingkungannya di situ misalnya aman atau tidak. Banyak faktor-faktor orang untuk membeli rumah, karena salah satunya ya itu tadi, lokasi, kondisi bangunan, lingkungan sekitar, jarak dari rumah sakit, jarak dari tempat kerja, jarak dari anak sekolah, banyak faktor yang akan dilihat. Jadi ajakin survei. Nah, pas diajakin survei itu ya saran saya, Anda kalau ada orang mau lihat properti, ya jangan banyak-banyak. Misalnya Anda punya 10 listingan, 10-10-nya Anda kasih, ya Anda capek. Tanya ke dia, kira-kira kebutuhannya, keinginannya, selera seperti apa. Ya kasih aja 3 aja. Entah kalau dikasih 5 atau lebih, biasanya orang bingung. Ini analisa, bukan analisa, pengalaman saya biasanya ya minimal 2, 3. Kalau Anda punya stok ya jangan dikeluarin semua. Cari kebutuhannya dia dulu, budgetnya dia berapa, keinginan dia seperti apa. Jadi selera si konsumen itu Anda cerna. Jadi tahu, oh ini butuhnya seperti ini, budgetnya sekian, seleranya seperti ini. Jadi tinggal Anda cocokin yang mana cocok buat dia. Jadi setelah diajak survei, tentunya biasanya kalau orang tertarik, surveinya nggak sekali, itu bisa 2, bisa 3 kali. Hari ini dengan ibunya, besok dengan pamannya, lusa dengan saudaranya, bisa aja tuh survei. Tapi biasa kalau orang serius tuh surveinya nggak sekali, beberapa kali. Nah setelah survei dia berkali-kali, terus dia ini tentunya satu lagi yang paling krusial itu, yaitu dia akan tanya mengenai harga. Dan ujung-ujung yang terakhir, tahap ke-6, yaitu negosiasi. Nah negosiasi kan kita pengen dapat closing, deal. Apalagi kalau di secondary ya. Jadi itu unik di situ tuh. Mulai itu ilmu-ilmu yang Anda pelajari mungkin di training atau di apa, Anda keluarkan tuh. Bagaimana karakter si pembeli, bagaimana karakter si penjual, bagaimana penawaran yang harganya misalnya di angka 1 miliar, dia tawar 700 juta, padahal masih 300 juta tuh bedanya. Anda udah excited, padahal masih jauh tuh ranknya. Tapi itulah seninya nih, di negosiasi itu ada step bagaimana negosiasi supaya dia, banyak caranya. Saya mungkin nggak sharing di sini, silahkan aja kepoin YouTube saya ini, banyak tuh. Saya ada beberapa episode membahas mengenai negosiasi. Nah negosiasi itu memang perlu apa ya namanya tuh, perlu pengalaman jam terbang. Tapi kalau Anda agak ragu atau Anda kurang pede, ya Anda ajak senior atau Anda ajak mentor Anda, manajer Anda di kantor, atau Anda juga ajak pemilik kantornya lah, atau member broker, prinsipal, GM-nya atau siapa, supaya biasanya mereka udah ini ya, udah jam terbang udah tinggi, mereka udah punya pengalaman untuk negosiasi. Apalagi kalau ketemu bayarnya cerewet, bayarnya bawel, ya udah gitu ketemu ownernya yang kekeh kagak mau naik-naik, ya kagak mau turun-turun harganya, ini wah gitu, ini unik-unik di situ. Nah negosiasi itu proses ya, tergantung, bisa dalam 1 jam deal, bisa dalam waktu 1 hari. Kadang negosiasi perlu makan waktu berminggu-minggu gitu. Ada pernah, mungkin kalau yang itu bisa nilainya gede-gede. Nah setelah negosiasi tahap ke-6, ya ujung-ujungnya yang tadi saya bilang dari awal, tentunya Anda akan senang, bahagia, itu closing. Nah kalau Anda closing, udah dikasih DP, Anda mulai kerja, udah proses ya, proses sertifikat, proses segala macam untuk pengurusan ke notaris, dia mau bayarnya pakai bank,
atau dia mau cash atau cicilan pakai PPJB, AJB, itu legalitas ya, ke depan saya akan bahas. Ya tentunya setelah beres semua, si pemilik properti yang tadi menjual nitip ke Anda atau Anda cari dia pengen Anda jualin, mereka udah AJB, udah dapat pelunasan, tentunya Anda akan mendapat komisi. Senyumlah, senanglah pas Anda dapat komisi, terus Anda cek di rekening Anda udah ditransfer nih sama kantor ya. Anda udah lihat, wah seneng, happy. Maka biasanya buat marketing baru ya, setelah Anda dapat komisi atau pecah telur pertama, oh semangatnya bisa naik 200%. Waduh, semangat lagi untuk mencari listing. Makanya di industri ini salah satu yang kunci yang buat saya kasih gambaran yaitu Anda harus fokus, Anda punya satu tujuan dan tentunya perlu konsistensi untuk mencapai dream atau keinginan yang Anda inginkan. Mungkin itu aja mungkin sharing dari saya. Nah, saya ulangi ya, dari 1 sampai 6 tadi ya, Anda harus punya listing, Anda harus yang kedua, Anda harus bikin perjanjian supaya suatu ketika Anda jangan sampai dikasih komisi kerohiman. Terus yang ketiga, step untuk langkah pemasarannya seperti apa. Terus yang keempat, quickly, cepat ya, merespon calon pembeli. Terus yang kelima ya, tentunya setelah direspon segala macam, ya Anda harus atur jadwal untuk survei atau showing ke lokasi. Yang keenam, negosiasi, dan ujung-ujungnya tentunya closing. Itu aja mungkin sharing dari saya. Semoga ini bermanfaat. Jika ada pendapat atau saran atau apapun, yuk kita bersharing di sini. Silakan komen di YouTube saya ini. Semoga sekali lagi industri properti di Indonesia semakin berkembang, dan tentunya khususnya ya untuk broker properti, Anda yang nonton video ini semakin semangat. Terima kasih. Salam sehat, salam properti.